Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Kali ini ya ada bahasan yang menarik dari Beli Jero tadi. Kita habis bincang-bincang Beli Jero ya. Kali ini sih kita membahas sesuatu yang terdengar simpel tapi ternyata banyak manfaat atau makna yang bisa kita tangkap dari bahasan kali ini, yaitu mengenai bagaimana memanfaatkan energi matahari bagi diri kita atau kelangsungan hidup kita. Nah, sedikit mengenai matahari itu sendiri, kita tahu sih banyak manfaat dari matahari itu ya. Bukan kita sebagai manusia aja, tapi binatang, tumbuh-tumbuhan juga sangat tergantung dari kekuatan matahari ini, sinar matahari ini. Nah, mungkin yang kita bahas kali ini sih tidak mengenai manfaat langsung dari bagaimana manfaat matahari untuk tubuh kita, karena mungkin teman-teman lebih tahu dari kita. Tapi yang ingin Jero sampaikan ini adalah bagaimana memanfaatkan energi matahari ini untuk diri kita. Entah nanti caranya mungkin dijelaskan sama Beli Jero, atau sedikit mengulas kenapa matahari itu bisa dijadikan simbol. Kan banyak tuh dari sejarah-sejarah kita tuh menggunakan simbol-simbol matahari untuk ornamen-ornamen atau simbol-simbol kerajaan, alat-alat yang digunakan gitu misalnya. Nah, mungkin sedikit penjelasan dulu. Jadi baik teman-teman Taksu Poleng, kenapa kali ini kami membahas tentang tema matahari? Karena matahari adalah sesuatu yang sangat dahsyat itu bagi kita sebagai manusia, juga sebagai kelangsungan hidup di bumi ini. Bahkan matahari ini adalah sesuatu yang sangat disakralkan, dihargai atau dihormati oleh leluhur kita Nusantara dulu beliau. Kemudian matahari juga itu sebagai pusatnya tata surya yang kita ketahui. Kemudian apabila itu diyakini, apabila kita mampu istilahnya mempelajari tentang apa itu matahari, maka kita akan mampu menerapkan kehidupan kita dengan baik, disebut dengan tata susila, tata krama kita dalam diri manusia. Jadi matahari, kenapa kenapa leluhur kita itu sangat mengagungkan matahari? Jangankan manusia, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, kita bahas pertama tumbuh-tumbuhan pun kalau kita amati, tumbuh-tumbuhan tumbuh dia pasti akan mengikuti yang namanya sinar matahari. Sebab kita tutup di mana ada celah sinar matahari, pasti ke sana dia merambat gitu. Maka ke sana dia akan merambat. Itu artinya bahwa apa? Tumbuh-tumbuhan juga sangat membutuhkan matahari untuk kelangsungan hidup. Begitupun kita lihat kalau binatang. Ya, jangankan binatang, anjing misalnya kalau kita perhatikan, misalnya kita jam 12 nih kan biasanya kita berteduh nih. Cuma kita kadang melihat anjing jam 12, jam 1 gitu, malah tidur di sana gitu. Iya, itulah bahwa juga burung-burung, ayam itu pagi pun mencari sinar matahari. Jadi matahari adalah sesuatu yang sangat diagungkan dalam artian apa? Bahwa matahari itu adalah merupakan sumber kehidupan. Jadi matahari itu adalah sumber kehidupan sebagai pusat tata surya. Kemudian matahari juga seperti Beli tadi singgung, matahari dijadikan sebagai lambang kerajaan Nusantara. Bahkan Majapahit memilih matahari sebagai simbol. Kan kita di Bali Beli. Nau Sange juga kita itu disimbolkan dengan Padme kan. Padme, bagaimana setiap helai bunga Padme atau bunga tunjung itu memiliki istilahnya tempat dewa. Ini juga sebagai simbol matahari selain juga simbol tunjung. Kemudian banyak ornamen-ornamen di Bali menggunakan yang namanya relief matahari. Jadi intinya seperti ini Beli, bahwa kenapa Nusantara sangat mengagungkan yang namanya matahari? Karena yang pertama adalah kita sangat bangga sebenarnya kita hidup di Nusantara, hidup di Indonesia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Jadi antara siang dan malam bumi Nusantara, bumi Indonesia itu adalah seimbang Beli ya. Bahkan kita mengadopsi yang namanya ajaran yoga Beli ya. Yoga Patanjali itu bagaimana di sana dijelaskan ada 2 cara yoga atau 2 gerakan yoga, disebut dengan Surya Namaskar dengan 12 gerakan, Chandra Namaskar juga dengan 12 gerakan. Tetapi uniknya di India yang dikatakan
sebagai munculnya awal kitab yoga itu tidak dilewati oleh garis khatulistiwa. Ini adalah menjadi suatu pertanyaan yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa menyimpulkan, bisa kita bahas, dan bisa kita mencari kebenarannya. Apakah ajaran yoga ini berasal dari Nusantara dan kemudian dipelajari oleh budaya luar dan kemudian dituliskan dalam suatu kitab dan kita adopsi lagi. Jadi pemujaan terhadap matahari itu tidak asing di kehidupan kita Nusantara. Bahkan para pendeta kita, para orang suci kita itu melakukan pemujaan disebut dengan Surya Sewana. Jadi inilah yang sering dilakukan oleh para orang suci kita untuk mencari keajaiban, kekuatan di balik sinar matahari. Tetapi sayang sekali pada era sekarang itu banyak manusia yang menjauhi matahari. Bahkan ada beberapa yang istilahnya seperti anti matahari, takut terkena sinar matahari. Sebenarnya matahari adalah memiliki jutaan manfaat itu. Tapi seperti beliau katakan tadi, kita tidak akan membahas manfaatnya secara ilmu kedokteran karena sudah banyak mungkin teman-teman udah lebih tahu daripada kami, tetapi kami akan membahas bagaimana manfaat matahari secara spiritual, filosofis kehidupan yang nantinya kita bisa gunakan sebagai penerang jalan kita untuk mencari kebenaran, yaitu kebenaran suara alam atau sabdo palon. Jadi mungkin beliau ada pertanyaan. Ini menarik, berarti seperti yang tadi Jeru jelaskan mengenai yoga itu kan artinya ditemukan di India, khatulistiwa yang tadi dibilang Jeru itu. Berarti menyiratkan bahwa memungkinkan nggak kalau kita yang sebenarnya lebih dulu menemukan. Itulah makanya suatu saat kita akan berusaha mencari kebenarannya beliau. Memang di sini ada dua kebenaran, belum itu baik diterima karena kita masih secara lisan aja ya. Kebaikan juga belum duduk itu kebenaran. Artinya apa? Kalau kita mengungkap suatu kebenaran, itu mungkin tidak akan baik bagi orang-orang yang sudah terlalu nyaman dengan zona itu. Tapi kalau kita mau yang baik, kita pasti akan menutup suatu kebenaran. Jadi kita pilih, kita harus mengungkap kebenaran, tetapi tidak baik bagi orang yang terlalu nyaman di zona itu. Atau kita ingin mendapatkan suatu jawaban yang baik, tetapi itu menutup suatu kebenaran yang sejati. Jadi kalau bisa dibilang ini hanya pendapat kita ya, masih berupa pendapat karena kita belum bisa membuktikan secara bukti otentik yang bisa kita temukan. Jadi gambaran sementara seperti ini di dalam kitab yang namanya Yoga Patanjali. Di dalam yoga disebut dengan yang menemukan itu adalah Patanjali kan, beliau yang menemukan itu. Kemudian di sana dijelaskan ada dua gerakan untuk memuja alam ini. Itu dua gerakan itu adalah Surya Namaskar, gerakan yang memuja Dewa Surya, dan Chandra Namaskar, gerakan yang memuja bulan. Di sana dijelaskan itu untuk memuja Surya itu ada 12 gerakan. Memuja bulan juga ada 12 gerakan. Sedangkan di India tidak dilalui oleh garis khatulistiwa. Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, yang artinya apa? Bahwa antara siang dan malam itu seimbang. Inilah yang nantinya sebagai clue yang nantinya kita akan ungkap sebagai dasar gitu. Jadi kita lanjut dengan bagaimana cara kita memanfaatkan atau menarik energi matahari. Jadi ini untuk teman-teman semua. Yang pertama, kita bangun pagi, ini jamnya nggak bisa saya katakan tepatnya seperti apa beli, karena setiap daerah itu beda-beda ya, matahari yang terbit dia. Jadi kita melihat matahari terbit, kemudian yang pertama kita basuh muka, kita basahi muka yang di depan sama yang di belakang beli. Ini basahi semua tapi jangan dilap, biarkan air itu masih. Kemudian kita duduk serilek-rileknya, senyaman-nyamannya. Kita pejamkan mata. Kita pejamkan mata. Jangan posisi duduk atau berdiri? Duduk. Kita pejamkan mata, jangan dibuka
matanya, takutnya nanti merusak kornea mata beli, karena tidak sinarnya terlalu kuat gitu. Karena tidak terbiasa dengan hal Iya, itu. iya. Kalau udah terbiasa beda. Jadi kita duduk hadap ke timur, kemudian kita lihat matahari. Kita lihat mataharinya ada di sebelah mana, kan timurnya itu nggak selalu timur lurus, mungkin agak nyerong kan. Nyerong dikit. Ya. Kita lihat, kita pejamkan mata, nanti kita akan melihat di sana ada 2 bola beli. Seperti ada lubang loh, ada lubang yang warnanya oranye. Ini kita masuki pelan-pelan beli. Lama kelamaan kita akan merasakan kita tidak punya kelopak mata. Ini seperti nggak ada loh. Iya, iya. Ini seperti nggak ada. Kalau orang yang baru melaksanakan ini ya cukup 10 atau 5 menit lah. Jangan terlalu lama seperti. Setelah itu sekarang kita balikkan badan. Jadi balikkan badan. Jadi rasakan bahwa punggung ini yang akan Disinari. disinari oleh matahari. Pada saat kita membelakangi matahari, kita buka mata, kita akan melihat bayangan kita. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan bayangan apa yang akan kita lihat. Karena masing-masing individu tuh beda-beda. Ya, nanti teman-teman saat teman-teman melaksanakan ini, teman-teman baru sadar, oh ternyata ini yang dimasukkan oleh teman-teman Taksu Poleng. Karena kenapa? Manfaat ini adalah satu, kita akan melatih yang namanya membuka mata ketiga. Jadi manusia memiliki mata ketiga atau disebut dengan indera keenam. Indera keenam kita akan membuka kepekaan kita. Kemudian kita akan lebih peka dalam penciuman kita beli. Jadi ini akan dipapar oleh sinar matahari. Kalau kita belajar yang namanya ilmu yang dibalik kausisan penerangan, itu menggunakan sinar matahari. Tapi buka mata beli. Tapi itu ada prosesnya, tidak sembarangan. Nanti kalau sembarangan langsung ya kornea mata rusak. Kemudian ini yang terus kita latih. Latih pelan-pelan. Mungkin kita 1 bulan 10-5 menit, kemudian 2 bulannya lagi kita nambah lagi 5 menit, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nanti yang pertama manfaat itu untuk tubuh. Satu, kita akan merasa itu sehat, kemudian awet muda. Kemudian daya pikir kita akan menjadi lebih cemerlang. Makanya pepatah Nusantara mengatakan kalau kita bangun kesiangan, maka rezeki kita akan dipatok oleh ayam. Maksudnya seperti apa? Bahwa di saat kita mampu yang namanya menyerap energi matahari, selain kita membuka yang namanya mata ketiga, menghidupkan aura yang ada di dalam diri manusia, kemudian ini akan membuat insting kita, daya juang kita itu lebih besar. Ya inilah yang akan membuat kita melihat peluang itu bagus. Dalam artian kalau kita mampu sebagai manusia, mampu yang namanya mencari peluang dalam konsep bisnis, itulah rezeki. Ya, mungkin di satu sisi juga dengan kita melakukan hal seperti itu kan dilihat dari manfaat matahari kan. Iya. Dengan kita berjemur seperti itu di pagi hari kan lebih sehat katanya. Jadi tubuh itu mungkin lebih fit, bagaimana kita bisa beraktivitas lebih banyak. Benar. Mungkin itu juga menjadi patokan bahwa rezeki itu bisa dijemput Ya, dengan jadi lebih. intinya seperti ini beli, bahwa ini adalah, ingat, ini adalah budaya kita Nusantara. Di sini budaya Nusantara itu adalah jauh ada sebelum agama-agama luar itu masuk ke dalam Nusantara. Leluhur kita itu sudah menerapkan ajaran ini. Jadi logikanya seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang masih ragu, apakah ini tidak merusak tubuh kita? Karena ada penelitian barat mengatakan sinar matahari itu membuat kanker kulit. Iya. Tapi ingat, itu dibuat bukan untuk kita. Loh. Beda matahari kita dengan dalam artian apa? Tatanan sinarannya beda. Maksud saya seperti ini adalah kita ibaratkan tidak ada satupun orang tua yang mampu, yang mau membuat anaknya itu sengsara beli. Jadi apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita pasti yang terbaik. Sudah banyak filter itu loh modelnya. Sudah difilter. Ini sebenarnya orang tua kita melakukan yang namanya laku spiritual untuk bagaimana cara mendapatkan manfaat alam. Karena agama Nusantara adalah agama yang menghargai yang namanya alam semesta. Jadi ini yang terus dipelajari dengan laku spiritual sehingga mendapatkanlah suatu yang namanya ilmu. Kemudian yang jelek akan dibuang karena tidak ada satupun orang tua yang mampu menghancurkan anaknya. Jadi yang baik-baik inilah yang diberikan.
Jadi kita sangat bersyukur kita lahir di namanya bumi Nusantara yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang juga sudah diwarisi oleh dengan diwarisi dengan ilmu-ilmu oleh leluhur kita. Ini loh yang harus kita terapkan, yang harus kita laksanakan, supaya nanti tidak dikira ini adalah suatu aliran, ini adalah suatu perguruan. Tidak ada perguruan Bli. Sini murni lebih kayak terapi gitu ya, kalau bisa dibilang terapi kayak gitu. Nanti pelan-pelan kita akan bahas bagaimana. Ini yang pertama kita bahas terapi matahari, kedua adalah terapi air laut. Nanti kita akan singgung. Waktu itu kan kita dapat singgung tapi kita nggak bahas. Cuma kita membahas waktu ini tentang laut ya. Tentang bagaimana laut itu. Jadi mungkin gitu aja teman-teman, tentang bagaimana cara kita menyerap energi matahari dan bagaimana cara kita nantinya untuk menggunakannya. Mungkin teman-teman jika ada yang memiliki pertanyaan atau masih bingung untuk apa sih manfaat matahari. Kalau secara kedokteran teman-teman mungkin bisa search di Google, tapi secara spiritual tadi sudah dapat saya singgung sedikit, karena setiap orang itu akan memiliki suatu pengalaman yang beda di saat melakukan terapi tadi. Nah, kalau untuk masalah itu kan tadi manfaat ya, sedikitnya nyambung ke hal spiritual. Cuma dengan kita melatih itu untungnya sekali kalau misalnya kita sering melatih tadi itu untuk artinya mencari jati diri, mencari Tuhan tuh kita lebih gimana kalau jadi gini Bli, bahwa banyak istilahnya leluhur kita, orang tua kita mengatakan kita ini adalah hidup di zaman yang gelap. Karena zaman ini adalah zaman yang mendekati proses yang namanya kiamat, kehancuran. Jadi di sini adalah zaman yang sudah berada di zaman kegelapan. Kalau orang yang sudah gelap, otomatis dia akan mencari yang namanya sinar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian kalau kita istilahnya kupas, sinar itu adalah deep itu adalah dewa. Jadi inti daripada dewa itu ada di dalam kelopak sinar matahari sebenarnya. Jadi untuk apa istilahnya spiritual, untuk mencari jati diri seperti dikatakan. Di saat kita sering terapi ini, maka pikiran kita itu akan cemerlang. Segala sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini akan dibuang. Jadi mungkin teman-teman banyak yang tahu bahwa setiap hari itu ada jutaan sel yang mati. Inilah yang tujuan matahari untuk menggantikan ini, menghidupkan kembali sel-sel ini untuk kita merangsang pikiran kita lebih jernih, lebih baik, untuk kita berpikir melakukan sesuatu yang baik seperti itu. Nah, sedikit nih juga Jo, kalau bisa dibilang kan dulu leluhur kita kan belum mengenal jam nih, belum mengenal jam. Benar. Nah, dari kalau sekarang sih kita sudah mengenal jam, cuma ada larangan-larangan yang misalnya leluhur kita bilang de mesu kali tepat kayak gitu. Kan itu ukurannya sih sebenarnya matahari kan. Kalau udah jeg-jeg ai kayak gitu, udah di Nah, itu bagaimana sih hubungan kita kan hidup, kalau bisa dibilang kita hidup dengan banyak makhluk nih, entah makhluk yang banyak lapisan gitu loh model. Bagaimana matahari itu menjadi simbol bahwa kalau dia berada di posisi ini, kita itu bertemu seperti ini gitu loh. Makanya hal-hal jelek itu bakal terjadi kayak gitu pas kali tepat itu misalnya. Jadi gini Bri, bahwa seperti saya katakan tadi, matahari itu adalah sebagai yang namanya tata susila. Tata susila. Tata susila itu adalah penggerak atau istilahnya pusat daripada planet-planet ini. Kemudian disebut juga dengan tata buana. Tata buana itu adalah ada disebut dengan balik penghidir buana. Jadi apapun yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini itu adalah tunduk dengan matahari sebenarnya. Menjadi pusat. Apapun yang ada di dunia ini, pergerakan daripada dunia seperti katakan tadi, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan bahkan makhluk asal pun menjadikan matahari sebagai acuan mereka. Acuan sebagai tata susila.
tata susila adalah aturan berperilaku. Inilah kenapa seperti tata susila dilarang kita istilahnya peralihan jam kan jam 12 siang, kemudian jam 6 sore atau istilahnya matahari sudah sondoh itu melakukan aktivitas. Ini adalah tata susila. Yang sebagai acuan itu adalah tata surya. Aturan kita bersikap nih. Bersikap Kalau kita belum mengacu kepada matahari. matahari. Nah, kemudian karena ini adalah banyak filosofi yang teman-teman nanti di saat teman-teman melakukan terapi ini, teman-teman akan mendapatkan suatu gambaran, suatu ajaran. Makanya di sini kami menjelaskan tidak bisa secara spesifik, tetapi saya menjelaskan di sini sesuai dengan apa yang diwariskan oleh leluhur dan juga apa yang pengalaman yang lakukan. Nanti teman-teman akan merasakan yang beda. Berarti itu kita semua makhluk itu berpusat dengan matahari. Matahari benar. Dengan tata susila itu kita kayak berpatokan bagaimana kita bersikap dengan matahari itu muncul. Makanya kayak tadi beliau jelaskan, lebih baik kita melakukan meditasi itu atau terapi matahari itu di pagi hari gitu loh, baru muncul gitu kan. Nah mungkin di siang hari nggak bagus gitu ya, karena terlalu panas atau terlalu menyengat. Makanya ini ada istilahnya empat gambaran. Yang pertama kan ini kan pusatnya sekali matahari sebagai tata surya. Kemudian manusia, di dalam diri manusia ada disebut dengan tata sarira. Tata sarira adalah bagaimana susunan organ tubuh di dalam diri manusia. Ini orang yang pelajari kanda pasti tahu. Teman-teman nanti suatu saat kami akan bahas itu. Maaf, lama belum bahas kanda beliau. Jadi ini disebut dengan tata sarira. Setelah itu ada tata susila, ini aturan berperilaku. Setelah itu, makanya kerajaan kita dulu menggunakan yang namanya matahari sebagai tata negara atau aturan bernegara. Jadi setelah itu baru namanya tata susila. Jadi planet-planet itu kan nurut dengan matahari sebagai pusatnya lah. Coba matahari lepas satu. Semua. Itulah konsepnya kita nanti. Artinya itulah bagaimana kita memaknai matahari ya, bukan hanya karena masalah itu bermanfaat bagi tubuh, bagi tumbuhan, bagi hewan, bukan seperti itu aja. Jadi dari segi filosofis bagaimana sebuah kerajaan atau negara itu menggunakan simbol matahari. Karena seperti itu filosofi yang bisa kita tangkap. Kan banyak istilahnya negara-negara menggunakan matahari. Kalau bisa dibilang sih mungkin ini masih ragu ya, suku Maya kan sebagai dewa matahari yang paling tertinggi. Cuma kita belum tahu nih dia dilewati gini nggak, apa namanya, dari khatulistiwa. Karena dia kan di Amerika Selatan ya posisinya, di Meksiko kalau nggak salah. Kalau Inka nggak tahu, Maya yang jelas sih suku Maya deh. Nah banyak sih yang menggunakan simbol-simbol matahari untuk gininya. Jadi apa yang lagi bisa kita? Jadi istilahnya kami di sini untuk lebih mengajak teman-teman untuk lebih istilahnya mempelajari lagi budaya-budaya kita sebagai budaya Nusantara. Masih banyak rahasia-rahasia nenek moyang kita yang ditutup karena unsur politik dulu, agresi militer dulu. Inilah yang dirubah oleh bangsa luar yang membuat kita kehilangan jati diri. Jadi kami di sini ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita bangkit lagi, kita pelajari budaya-budaya Nusantara. Mungkin teman-teman yang dari Lampung juga banyak menonton beliau, dari luar Bali yang memiliki istilahnya budaya seputar tentang menghargai alam. Bisa hubungi kami, nanti kami minta bukunya dan kami akan jelaskan juga untuk teman-teman yang lain supaya tahu itu loh. Dan sebelumnya sih sempat saya nonton tuh Panglima Jilah. Dia kayak dia memaparkan bahwa bagaimana budaya leluhur kita sebelum ya zaman-zaman kerajaan, mungkin sebelum kita mengenal namanya itu agama atau apa gitu. Kayak seperti itu. Bagaimana kita mungkin dengan cara itu kita lebih menghargai alam karena kita mengerti bagaimana manfaat itu bukan hanya untuk kita, untuk semua gitu, alam semesta. Jadi ya sedikit demi sedikit, pelan-pelan
hal yang Nyambung. tertutup itu biasanya bakal terbuka lagi sedikit. Ya. Nah begitu teman-teman, bagaimana mengenai manfaat atau bagaimana kita memanfaatkan energi matahari itu untuk membentuk kehidupan kita, membentuk kesehatan fisik, Kesehatan. jasmani Dan rohani. dan rohani juga tentunya. Bagaimana kita ya intinya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada alam semesta dengan cara tadi yang Jeru jelaskan ya. Ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar bisa terus berkarya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mempunyai pemahaman yang lebih, jangan ragu-ragu untuk share ke kami. Mungkin ada budayanya yang memuja matahari seperti itu, yang menghormati matahari, Iya, bisa yang menghormati. Entah itu ajaran leluhur kan Ya. beda-beda mempunyai pemahaman, entah dia dari Kalimantan, entah dari mana gitu, entah dari Papua atau gimana. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe sekali lagi. Terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah like, subscribe channel kami Taksu Poleng. Ya, kami terus berkarya. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Om Santi.